Ada hal yang sulit dijelaskan dengan kata-kata tentang bagaimana seseorang bisa terlihat anggun, bukan karena penampilannya, tapi karena cara berbicara, berjalan, dan bersikap. Hal yang sama bisa kita temukan pada dua budaya besar di dunia, Jepang dan Jawa. Dua dunia yang berbeda, namun sama-sama menempatkan kesopanan sebagai inti dari keindahan perilaku seorang wanita. Dalam budaya Jepang, setiap kata yang diucapkan punya tanggung jawab. Bahasa mereka mengenal tingkatan kesopanan yang dikenal dengan istilah keigo, digunakan untuk menunjukkan rasa hormat kepada lawan bicara. Seorang wanita Jepang tradisional diajarkan untuk berbicara lembut, menghindari nada tinggi, dan selalu mendahulukan orang lain dalam percakapan. Kata arigatou gozaimasu bukan sekedar ucapan terima kasih, tapi juga ungkapan tulus yang disertai dengan gerakan tubuh, menunduk sedikit, mata menatap rendah, seolah mengatakan, "Aku menghargaimu lebih dari sekedar kata yang terucap." Kesopanan itu bukan dibuat-buat, itu adalah hasil dari pendidikan panjang tentang rasa malu dan hormat. Nilai yang menuntun setiap tindakan agar tidak melukai perasaan orang lain. Sementara di tanah Jawa, ada filosofi ngajeni yang berarti menghormati. Dalam tutur bahasanya, orang Jawa mengenal tatanan ngoko, krama, dan krama inggil. Tingkatan bahasa yang digunakan sesuai dengan siapa lawan bicaranya. Bukan untuk membeda-bedakan, melainkan untuk menempatkan diri dengan tepat, menjunjung tinggi sopan santun agar kata yang terucap tidak menjadi luka. Wanita Jawa secara turun-temurun dikenal dengan kelembutannya. Mereka berbicara dengan nada pelan, memilih kata dengan hati-hati, dan seringkali banyak mendengar daripada berbicara. Di balik kesenyapan itu tersimpan kebijaksanaan, bahwa berbicara tidak selalu harus keras untuk bisa didengar. Baik Jepang maupun Jawa, keduanya menanamkan nilai yang sama, bahwa kesopanan adalah bentuk tertinggi dari kecantikan. Ketika wanita Jepang menunduk memberi salam, dan wanita Jawa menangkup tangan dengan lembut sambil tersenyum, keduanya menunjukkan hal yang sama, adalah rasa hormat yang begitu mendalam. Rasa hormat kepada orang lain, kepada waktu, kepada tempat, dan bahkan kepada suasana. Menariknya, di balik kesopanan yang tampak tenang itu, terdapat kekuatan yang luar biasa. Perempuan Jepang dikenal tabah dan tekun. Mereka jarang mengeluh, tapi bekerja dengan penuh tanggung jawab. Begitu pula dengan perempuan Jawa, yang dikenal tanggap ing sasmita, alias peka terhadap keadaan. Mereka tahu kapan harus bicara, dan kapan harus diam. Keduanya seolah berkata hal yang sama dalam bahasa yang berbeda. Anggun bukan berarti lemah, lembut bukan berarti pasif. Karena dari kelembutan itulah lahir kekuatan yang menenangkan, bukan menaklukkan. Dalam dunia yang kini serba cepat dan bising, kadang nilai-nilai seperti ini mulai pudar. Orang lebih menghargai yang lantang daripada yang lembut, lebih menonjolkan pendapat daripada perasaan. Padahal baik di Jepang maupun di Jawa, kita diajarkan bahwa kesopanan bukan tanda kekalahan, melainkan bentuk tertinggi dari pengendalian diri. Dan mungkin di tengah hiruk-pikuk dunia modern, kita justru perlu belajar lagi dari mereka. Bagaimana diam bisa menjadi lebih berarti, bagaimana lembut bisa menjadikan kuat, dan bagaimana menghormati bisa membuat hidup terasa lebih damai. Dua dunia, dua bahasa, dua cara berbicara, namun mengandung satu makna yang sama. Keindahan sejati lahir dari tutur yang sopan dan hati yang tenang.